Udah lama ya kita nggak review keyboard budget. Ya karena dari kemarin belum ada yang menarik sih. Tapi tiba-tiba Tecware rilis keyboard baru dan kebetulan pricingnya tuh cakep banget. Jadi langsung aja kita bahas. Kebetulan mereka rilis dua keyboard identik yang cuma beda di layout, yaitu 75% serta full size compact. Kedua keyboard sama-sama menggunakan model exploded dengan rotary knob di pojok kanan atas dan ada TFT screen di sebelah kirinya. Nah, minusnya tuh pada F1 sampai F12 dibuat sangat rapet. Antara F4 ke F5 nggak dikasih jarak, lalu F8 ke F9 nggak ada spacing. Jadi udahlah kurang enak dilihat, secara fungsi pun kurang oke karena rawan salah pencet. Untuk feel tactile knob terasa pas saat diputar ataupun ditekan. Terlebih di sekeliling knob diberi tekstur supaya tidak licin. Plus knobnya nggak berisik sama sekali ketika diputar. Mantep deh. Secara build quality juga bagus, berbahan metal sehingga terasa rigid. Fungsi dari knob ialah buat mengatur display screen. Kalau bahas kualitas TFT screen-nya terbilang bagus, gambar pada GIF tajam dan pergerakan GIF terlihat smooth. Display screen juga dapat difungsikan guna melihat waktu, mengatur RGB dari mulai efek, warna, brightness sampai ke speed, lalu mengubah volume di komputer dan lain-lain. Namun fitur favoritku tetaplah custom GIF karena kita bisa pasang foto waifu sebagai pemanis di keyboard. Lanjut ke bagian depan, hanya ada port USB Type-C serta toggle switch koneksi. Tecware Spectre memiliki 3 pilihan koneksi, yaitu wired, Bluetooth, dan wireless 2,4 GHz dengan kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Jujur aja, menurutku keyboard berscreen mah bakal kurang kalau baterai cuma segitu. Minimal 8000 mAh lah biar gak kerasa boros banget. Tapi koneksi wirelessnya lancar, gak ada delay. Dari posisi sleep ke hidup juga instan, sehingga bisa langsung dipakai ngetik. Kalian dapat mengatur sleep time keyboard melalui software. Selain itu, pada software kalian bisa mengatur RGB, mengubah custom GIF, setting makro, sampai mengubah fungsi tombol. Tampilan software memang basic namun lengkap secara fungsi. Nah, pada bagian bawah keyboard diberikan 4 buah rubber feet, magnetic dongle storage, serta 2 step hack adjustment. Build quality peninggi bagus, minim wobble, dan tidak mudah jatuh saat digeser-geser. Typing angle saat memakai peninggi step pertama terasa nyaman, namun pada step kedua terlalu tegak menurutku. Ketinggian case sisi depan adalah 21,7 mm, sedangkan sisi belakang 27 mm. Untuk membongkar case Tecware Spectre, kita perlu membuka 8 buah baut. Setelah itu tinggal diangkat karena case tidak diklip. Mantap deh. Setelah dibongkar kita bisa lihat bahwa plastik case yang digunakan gak terlalu tipis. Secara build quality cukup oke. Walau ketika case belakang diketuk masih terdengar bunyi hollow. Kita pun dapat melihat kalau Spectre menggunakan mounting gasket dengan gasket strip berbahan EVA foam. EVA foamnya bukan dipasang ke plat, melainkan ditaruh ke bottom case. Selain itu, keyboard ini memakai plat berbahan polikarbonat dengan flex cut. Cuma PCB setebal 1,2 mm-nya tidak diberikan flex cut sama sekali. Alhasil, typing feel kerasa cukup firm, tapi masih ada sedikit flex akibat flex cut pada plat. Typing feel juga kurang merata. Bagian tengah kerasa stiff, sedangkan bagian pinggir berasa lebih empuk, bahkan sampai ngeflex. Perihal dampener tentu lengkap, mulai dari silikon case foam, PCB foam, PET sheet, switch foam, hingga platform semua telah terpasang, menghasilkan suara bulat minim hollow. Tapi tenang, walau dipasangi dampener sebanyak itu, suara keyboard ini masih keluar kok, nggak sampai muted. Kualitas keycaps bawaan cuma oke aja, berbahan PBT setebal 1,3 mm, printing double shot cukup rapi.
Lalu printing legend bagus, terlihat jelas dan konsisten. Pemilihan font pun cakep, enak dilihat. Keycapsnya juga bertekstur serta keset, sehingga dipakai ngetik berasa ngegrip. Untuk switch ada dua pilihan, yaitu Tecware Candy Red Linear dan Cocoa Brown Tactile. Pada Candy Red memakai long pole stem sehingga total travel switch hanya sedalam 3,5 mm. Loop di pole pas dan merata. Namun pada slider serta kaki stem tipis plus gak konsisten sehingga terasa sedikit scratchy. Untung loop di spring mantep, jadi gak ada spring ping. Sayang, wobble stem switch ini masih berasa, entah itu vertikal ataupun horizontal. Kalau Cocoa Brown menggunakan normal stem, ngebikin total travel switch mencapai 4 mm. Untuk feel tactile dia lebih berasa dari Gateron Brown, tapi nggak beda jauh kok, nggak sampai heavy tactile. Berbeda dengan Candy Red, loop pada Cocoa Brown hanya basah di pole serta kaki stem. Loop di slider kering sehingga feel cukup scratchy. Ditambah pada switch ini malah ada terdengar bunyi spring ping. Wobble stem pun mirip Candy Red, masih kerasa goyang, kurang firm. Semisal mau ganti switch bisa kok, karena Tecware Spectre support hot swap universal 5 pin short facing. Mau ganti switch atau keycaps gak perlu takut masalah kompatibilitas, udah pasti masuk. Terakhir, performa stabilizer bawaan bagus semua, gak ada rattle sama sekali. Pakai plate mount stabilizer yang tight di plate, ditambah loop pada wire sangat generous dan pas, gak sampai luber, ngebuat performa step bagus tanpa rattle atau ticking. Mending langsung kita dengarkan sound test dari Tecware Spectre. Gimana sound profile-nya? Oke semua kan? Apalagi jika mengingat kedua keyboard tadi dijual seharga 800 ribuan. Jadi kalau ditanya keyboard ini worth it nggak? Tentu saja worth it. Kalian tahu sendirilah, Tecware Spectre mirip sama suatu keyboard dari brand lokal yang dijual 1,4 jutaan. Kalian bisa irit 600 ribu. Plus masih dapat bonus puding keycaps buat 100 pembeli pertama. Ya kali nggak digas keyboard se-worth it ini. Langsung cek link di deskripsi deh. Sekian dariku, terima kasih.